dong. Tuh, formatif. Tenang. Nah ini Bapak Ibu, kalau memberikan tanggapan apa yang dilakukan anak-anak kita, itu ada yang klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, apresiasi. Itu cara yang paling baik dari apa yang dilakukan anak-anak kita, gitu. Meskipun salah, itu ada klarifikasi. Mbak, betul kan tadi 23 Mbak? Nah, klarifikasi kan? Enggak Bu, 23. Katanya dia benar. Jangan salah, kenapa ngantuk kamu tadi? Itu ya, klarifikasi. Apresiasi. Bagus, kamu tepat betul 23. Selalu semangat ya. Apresiasi. Nah, ada juga saran. Misalnya tadi kan ada ringkasan itu ya. Nah, ini kan ini caranya. Pernahkah kamu bertentang saran? Jadi ada berbagai cara umpan balik apa yang dilakukan anak-anak kita tadi kan. Jadi bisa di awal tadi kan sudah bisa diproses, tapi bisa di akhir. Jadi formatif itu tidak kaku. Berarti setiap hari ya Bu ya? Harus setiap pembelajaran harus ada formatif. Harus didokumenkan kan Bu? Perlu. Misalkan di pembelajaran hari ini saya melakukan formatif di awal dengan pertanyaan ini. Apa? Kan untuk menguatkan catatan anekdot. Nah, gitu kan? Gak apa-apa. Kalau itu malah luar biasa. Kalau ada catatan begitu setiap pembelajaran lagi ada. Memang harus formatif itu wajib dilakukan guru. Jangan ngomong gini. Kalau ada pengawas datang, Bu, sudah melakukan formatif belum? Sudah Pak. Mana? Tidak pakai. Kan katanya Bu Suryatun tidak pakai di dokumentasi Pak. Kan bisa di awal, di tengah, di proses. Ya seperti apa contohnya? Ya gitu deh. Padahal tadi sudah saya katakan banyak bukti yang harus dinampilkan kan. Salah satu catatan anekdot, ada penilaian karakter teman, penilaian diri sendiri. Ya kalau setiap hari ya boleh berkata gini, anak-anak hari ini Ibu mempunyai kuis, misalkan. Coba silakan lihat apa yang Ibu tayangkan. Misalnya ada kuis di papan sana, kuis di awal. Nah, pinter. Hari ini kita akan belajar tentang topik yang saya kuiskan. Itu termasuk formatif itu kuis di awal. Bisa. Ternyata dari kuis itu anak-anak dapat menjawab. Berarti sudah ada pengertian awal. Tapi kuis itu tidak bisa menjawab sama sekali. Berarti memang anak-anak belum paham tentang materi. Jadi gitu. Harus didokumentasikan. Kalau tidak didokumentasikan nanti itu takutnya jadi tadi ya gitu deh kata Bu Suryatun itu begitu Pak. Kemarin sudah di KKB disampaikan materi oleh Bu Suryatun tentang formatif itu. Terus seperti apa? Saya tuh lupa ya Pak. Karena gitu loh. Yang penting ada 23 cara. Ingatnya 23 cara. Tapi kan dilakukan gitu. Nah, jadi minimal Bapak Ibu punya catatan di buku apa saja yang sudah dilakukan dalam asesmen formatif. Sudah cukup ya? Belum semua sudah cukup. Saya tuh tahu sudah. Kalau jam 12 itu dimanapun udah baik. Maka silakan bertanya. Boleh. Pakai mic dulu biar dengar semua. Perkenalkan nama dari sekolah mana. Siapa tahu nanti ada yang abal-abal masuk kan Mbak. Soalnya mukanya baru kenal. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibit dari SD 02. Saya ada pertanyaan sedikit Bu. Tanya boleh. Asal temannya setuju. Enggak. Kan jika rencana penilaian formatif ini di kelas dikerjakan setiap hari, ya. Dan penilaian formatif ini kadang bisa sehari selesai, bisa tidak. Menurut saya nih Bu, jika diterapkan, karena kemampuan anak-anak mungkin ada yang cepat sampai, ada yang enggak gitu ya Bu. Terus di dalam materi pembelajaran itu kan Bu, dalam satu buku tuh kadang kan materinya berkelanjutan, saling berhubung terhadap
kelas selanjutnya, saya dari kelas 2 ke kelas 3 kan gitu. Yo. Terus pertanyaan saya, lebih penting mana atau lebih utamakan mana mengejar materi ini atau formatif buat anaknya? Formatif yang tidak selesai dalam sehari itu contohnya apa dulu? Misalnya dia disuruh baca puisi ya, ada mungkin anak yang ekspresi sangat semangat, ada yang anak mau mungkin butuh 1 atau 2 hari gitu dalam satu materi atau dalam sebuah gitu. Jadi bisa mungkin 2 hari gitu kan. Terus misalnya, jadi materi itu banyak ya, dalam satu buku atau 1 semester atau 1,5 dalam setengah semester. Oke, sudah membaca puisi ya? Oke, contohnya dalam formatif tidak mungkin semua suruh maju jika waktunya sempit. Misalkan sampai mengadakan formatif 4 jam, saya yakin selesai baca puisi 4 jam di seluruh anak. Saya yakin formatif loh ya, apalagi baca puisi. Ini kalau membaca, contohnya gini, puisinya ya jangan panjang-panjang, nggak mungkin panjang kalau di buku itu SD, nggak mungkin panjang. Contohnya Abdul, ya kan, Hairil Akbar. Anak nggak mungkin 5 menit itu mbak, ya satu anak itu, nggak mungkin. Jadi formatif usahakan jangan sampai di bawah PR, kecuali PR loh ya. Dan ingat, formatif tidak perlu banyak, 1 soal, 2 itu sudah banyak, ya kan? Menjodohkan itu yang menjodohkan aja. Jadi formatif itu tidak mungkin berhari-hari itu. Kalau berhari-hari project itu somatif namanya, bukan formatif. Ngapain formatif sampai berhari-hari? Gitu? Tidak mungkin. Sementara formatif itu contohnya, tadi saya katakan, di akhir pelajaran kita sudah belajar tentang soal cerita. Nah, anak-anak, kita sudah belajar soal cerita. Sekarang ibu tayangkan jatuh. Ada cerita di situ. Ibu ke pasar membeli mangga. Setelah di pasar beli mangga sejumlah 25 biji apa buah ya? Buah apa biji? Siapa yang senang biji? Siapa yang senang buah? Gitu ya, buah misalkan. Pada saat pulang ibu terjatuh di jalan. Sesampai di rumah mangga dihitung sisa 11. Berapa mangga ibu yang hilang? Gak mungkin itu sampai dibawa pulang mbak. Itu kan di situ aja 1 saja formatif itu. Ayo anak, siapa yang cepat duluan pulang? Bisa? Gak apa-apa? Boleh itu formatif. Gitu sayang. Jadi jangan sampai formatif itu dianggap soal yang banyak terus sampai menyita waktu untuk pelajaran yang lain. Gitu. Lah penilaian antar teman benar. Anak-anak, kita ajar penilaian antar teman tentang materi hari ini. Ya di berbagi ya, kan mereka contek-contek saja. Atau penilaian diri di akhir tentang materi ini, nyontek-nyontek. Gitu. Nggak mungkin dibawa pulang Mbak Bibi. Gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah antara penilaian formatif dan penilaian sumatif. Tuh. Jadi masalah kepentingan semua penting. Formatif itu sangat penting karena melatih anak tadi berpikir kritis, memahami materi sebelum sumatif. Sebetulnya formatif ini kalau bahasa ini kan menyukseskan sumatif toh? Iya, caranya dulu aja. Gitu. Gitu Pak Bibir. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Bu Win cukup kan belum? Sudah. Ada lagi? Penting paham dulu itu formatif sumatif. Artinya pemahaman kita mulai hari ini itu harus diubah bahwa formatif itu untuk memperbaiki proses pembelajaran dan nilai tersebut tidak berpengaruh pada nilai sumatif. Dan nilai sumatif itu jadi nilai yang untuk rapat dengannya nilai sumatif. Dan nilai sumatif itu terserah gurunya mau adakan 50 kali kan 60 kali kan. Dan ingat itu ada tes, ada non tes. Tuh.
Yang sampai lo, misalkan ya materi apa kira-kira? Tuh kemarin di kelas 1 siswa satu tujuan belajar ya bun, siswa dapat membaca kata huruf 10 ya, 10 kata huruf B. Berarti guru membuat budi, apalagi bola, bangku, boneka. Namanya dapat membaca, pasti somatiknya sendiri dong. Huruf 10 kalimat, nah berarti guru membuat KKTP. Apa KKTP? Kalau KKTP sebentar. Apa KKTP ya? Saya kelas berapa ngajar? Kelas 1 harus tahu cintaku KKTP. Ayo. Kriteria ketuntasan. Masa? Kriteria. Ya. Apa kan? Ini pakai ini bundaku. Kok takut sama begini gimana ya? Aduh, ayo maju. Maju bunda, dibaca. Bunda ini tepuk tangan dong untuk bunda siapa ini? Kriteria ketercapaian tujuan belajar. Apa ibu? Ingat bahwa meskipun tidak ada KKM lagi di kurikulum merdeka maupun di kurikulum K13, tapi guru tetap menentukan KKTP di setiap indikator ketercapaian. Contohnya tadi, siswa dapat membaca 10 kata yang diawali huruf B. Maka buat itu kriteria membaca itu apa? Jika siswa dapat membaca 7 dari 10 maka tuntas. Kalau memang dapat 7 aja ya tuntas, jangan suruh ulang lagi toh. Somatik itu sudah. Berarti somatiknya cuma membaca bola, batu itu tadi. Buku karena dia huruf B. Setelah itu ada lagi tujuan belajaran itu baru ya bun, baru berapa? 1 bab itu bun, lebih belum. Waktu itu kita analisa segini. Siswa dapat menuliskan nama sendiri ya. Nama sendiri. Namanya menulis nama sendiri. Berarti somatiknya dicampur enggak dengan tadi membaca? Dicampur enggak? Tidak. Dicampur enggak ada sih? Enggak ada. Dia enggak mau membaca dan menulis. Kalau begitu saya tanya, KKTP-nya atau kriteria rubriknya sama enggak antara membaca dan menulis? Ya beda. Kalau sampai membaca buat rubrik membaca. Kalau menulis buatlah rubrik menulis dan buat KKTP menulis. Begitu. Pelan-pelan dong. Makanya ini kalau sampai mules nanti kalau lama-lama banyak. Yang jelas itu yang dilakukan ya kan? Kapan-kapan Bu harus tentang KKTP dibawakan. Setelah itu kita belajar buat rubrik penilaian. Itu wajib dilakukan guru karena mengingat somatif sekarang bisa tes, non tes. Nah guru harus pintar buat rubrik penilaian sesuai dengan indikator ketercapaian. Dengan Tadi kan sudah saya tentang workshop boleh mau workshop ayo. Pelajaran itu Bapak Ibu guru semua sudah siap tempur gitu. Ini kan mungkin masih sosialisasi tentang apa ibaratnya masih di angan-angan pikirannya. Masih sosial dia masih ini belum enggak gini loh maksudnya kita ini kan mau belajar penyesuaian. Nanti kalau sudah itu begitu bergerak tahun ajaran baru kita sudah punya senjata tapi mudah-mudahan nggak diubah lagi ya biayanya ya. Enggak, karena sudah ada terbaru kan? Iya. Ada panduan. Baik. Saya ulang. Ada pertanyaan? Monggo. Sudah ada belum ya? Loh, nggak apa. Semakin banyak semakin bagus. Kalau saya itu senang. Tolong. Untuk materi satu misalnya, yang lain misalnya studi terus di materi penilaian tes, non tes, ya itu harus selalu itu si tes dan non tes itu atau
boleh kita menyebutkan sampai pilih tes materi tesnya misalnya. Enak dong. Sama penilaian. Gini. Halo. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ini dalam satu lingkup materi itu banyak berarti ya. Apakah boleh hanya tes saja atau boleh non tes saja? Ini pertanyaan bagus. Jawaban saya adalah kita melihat pada kompetisi dasar yang diminta dari KD kita turunkan tadi menjadi indikator ketercapaian menjadi tujuan pembelajaran. Saya yakin dalam lingkup materi 1 pasti ada non tes dan tes. Tapi saya belum lihat. Tapi saya yakin kenapa? Sekarang kita lihat saja. Tadi loh di PKN baru 1 mapel tuh, baru 1 KD, ya kan? 2 KD dengan keterampilan itu saja ada tes dan tes. Jadi di sini saya tidak mau gini, harus dua-duanya. Pilih salah satu boleh tidak, tetapi gurulah yang tahu dari tujuan pembelajaran itu mana yang tes, mana yang non tes. Jadi apalagi K13 kan tujuan pembelajaran itu ada 3. Kalau tujuannya baca puisi, ya kan, perform kan, gitu. Praktek apa? Jadi saya tidak bisa mengatakan boleh memilih salah satu atau boleh harus dua. Enggak. Kita melihat kepada kompetensi yang diminta. Setelah itu kita lihat juga tujuan pembelajarannya yang dibuat oleh guru. Gitu, Mbak. Oke, makasih. Yang lain? Monggo. Perkenalkan nama dan dari sekolah mana? Nomor HP. Nomor HP, nomor rekening. Biar ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indonesia. Yang saya tanyakan, Bun, ketika kita menentukan atau sudah ada tujuan pembelajaran, contohnya di peserta didik mampu menerapkan konsep kemagnetan ya, Misal, ya menerapkan. Iya. Setelah itu kita tentukan KTP-nya. Yes, betul. Ya, kriteria ketercapaian pembelajaran. Berarti ada beberapa poin, misalnya lebih dari 5. Nomor 1 itu misalnya mengidentifikasi sifat-sifat magnet, terus membedakan magnetik dengan paramagnetik dan media magnetik. Terus setelah itu, apakah ditentukan itu metode asesmennya itu tes tertulis apa non tes lisan? Tes tertulis Gini. itu aja, Bun. Kalau dari tujuan yang sampean baca, tujuan pembelajarannya apa tadi coba sini? Ini ya. Ini mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Ini kira-kira tes apa non tes? Tes. Nah, tes kan? Kalau masalah lisan atau tertulis itu terserah gurunya. Tidak bisa dibuat ini harus tertulis, ini lisan, ya nggak mungkin loh. Tapi ingat, kalau kelas 6 ya, oh ini kelas 7, kelas 1 SMP, nggak mungkin lisan, bisa tertulis. Maksud saya misalnya praktek gitu loh. Oh, kalau praktek itu non tes. Kalau praktek di sini adalah ini di sini. Jelas menyebutkan. Kalau K13 kan sudah jelas, Bung. Kalau praktek kan termasuk 4 titik berapa? Nah ini nih, membuat rancangan karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektronik. Ini ada praktek. Iya. Nah, KKTP-nya apa di situ? Kalau ya, jadi itu kita melihat dari tujuan pembelajaran. Tidak langsung kita harus lihat di sini dulu. Makanya tadi kan diturunkan menjadi indikator ketercapaian, baru diturunkan kepada tujuan, baru dilihat mau tesnya apa. Gitu. Asesmennya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Iya, memang harus bertanya, nggak apa-apa. Harus bertanya. Jadi beresah di jalan, pusing. Kita kan diskusi di sini bersama. Baik, tidak ada buin, mantap. Baik, Bapak Ibu
dari gugus 2 Kecamatan Tanah Broto. Terima kasih, hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita diskusi dengan saling bertanya jawab dalam rangka memahami bersama bagaimana sesungguhnya asesmen yang kita lakukan terhadap anak didik kita dan asesmen yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, serta apa sih manfaat dari asesmen yang dilakukan oleh guru. Mudah-mudahan pelan-pelan kita pelajari dan kita terapkan di dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Kurikulum Merdeka, kurikulum K13 hanya kurikulum bunyinya, tapi sesungguhnya adalah Bapak Ibu lah yang membentuk anak-anak kita mencapai tujuan pembelajaran yang berguna untuk pembelajaran bermakna dalam kehidupan yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi nanti. Ada salah kata, salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.